Ditambahin. Hasilnya dikurangin sama indikatornya, nomornya. Dilakukan dengan cara belajar, dengan menunjukkan prestasi. Mari kita menyimak kisah inspirasi yang pada pagi hari ini berjudul pertolongan pertama pada kehidupan. SDYPPS 3 merupakan sekolah yang bernaung di bawah perusahaan PT Alkom Bimako, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di dunia. Sekolah ini memiliki visi mendidik dengan prima, menghasilkan siswa yang kompetitif, unggul, dan berbudaya lingkungan. Sesuai dengan visinya, SDYPPS 3 terus berusaha dalam membentuk karakter peduli dan berbudaya lingkungan. Kerja keras tak mengenal. Maka pada tahun 2013, SDYPPS 3 mendapat penghargaan sebagai sekolah adidia taman tinggi. Sebagai bentuk tanggung jawab atas prestasi tersebut, SDYPPS 3 terus berinovasi berbagai program untuk mempertahankan budaya lingkungan dan mengembangkan karakter lain. Di bawah kepemimpinan Bapak Marsono SPD sebagai kepala sekolah, sosok yang peduli terhadap karakter siswa, SDYPPS 3 menyelenggarakan berbagai program dalam pembentukan karakter. Di antaranya SDY 3 berbagi, pagi inspirasi, ibadah bersama sesuai dengan agama masing-masing. Dalam rangka mengembangkan potensi murid, SDYPPS 3 membuka berbagai cabang ekstrakurikuler. Bidang olahraga, sepak bola, tenis meja, taekwondo, dan pencaksilat. Bidang seni, menyanyi solo, alkohol, menari, dan menggambar. Bidang kerohanian, baca tulis Al-Quran. Bidang kesehatan, dokter kecil. Bidang lingkungan, prima prinsip. Dan tentu saja ekstra wajib pramuka untuk seluruh siswa SDYPPS 3. Berbagai prestasi diraih di antaranya juara 2 seprovinsi untuk cabang Bandung, juara 1 sekapil cabang Senang, juara umum se-Kabupaten Kutai Timur dalam kegiatan apel siaga, dan juara umum sepak bola KMD. Dan dalam bidang akademik, SDYPPS 3 mendapatkan medali perunggu nasional dalam OSN tahun 2016 bidang sains. Inilah sekilas gambaran prestasi SDYPPS 3.
Yuku Diadu. Mohon maaf buka. Oke, baik. Kita mulai saja acara pada pagi hari ini ya. Anak-anak mohon untuk mematikan mikrofon sebelum kita mulai semuanya. Jika sudah, baik kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Ya, tidak bosan-bosannya kita mengucap syukur atas anugerah kesehatan dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada kita semua. Kembali lagi bersama saya, Novi Ebrianti, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh SDY PPSD 3 dalam rangka menyambut siswa-siswi baru dan siswa-siswi pindahan. Kegiatan ini diselenggarakan secara online melalui Google Meet dan live YouTube SDY PPSD 3 yaitu YPPSD 3 Channel. Kepada yang terhormat Kepala SD YPPSD 3 Ibu Devi Aribayuningsari, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD YPPSD 3, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang berada di Google Meet ini maupun yang menyaksikan secara live di YouTube SDY PPSD 3. Baiklah anak-anak, mohon untuk dimatikan kembali mikrofonnya. Semuanya dipastikan untuk mematikan dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Baiklah, agenda pada kegiatan hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 pada hari Selasa 13 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek kehadiran siswa. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, presentasi kurikulum dan pembelajaran, yaitu ada kalender pendidikan dan juga proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, dan kemudian yaitu pemaparan atau presentasi tentang kegiatan kesiswaan dan juga ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan, dan yang terakhir informasi unit, program sekolah, keagamaan, pembiayaan, bina karakter, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Kepala SD PPSD 3, Ibu Devi. Dan yang terakhir sekali adalah penutup. Baiklah anak-anak, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan doa agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, dimulai.
selesai. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan atau presentasi dari Waka Kurikulum tentang kurikulum dan pembelajaran, kalender pendidikan dan juga proses pembelajaran di masa pandemi ini. Pemaparan tentang kurikulum dan juga pembelajaran akan disampaikan oleh Wakakur kita, yaitu Bapak Hamzah Nur Imanuddin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Novi. Selamat pagi anak-anak, ayah bunda sekalian. Selamat pagi, mana suaranya? Selamat pagi. Pagi. Baik. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak minta matikan dulu mikrofonnya. Boleh? Boleh. Mati. Oke, hitungan 3, mikrofonnya semua dimatikan ya. 1, 2, 3. Wah, kayaknya suara Pak Hamzah kurang terdengar jelas. Terbuka dulu ya, biar kelihatan gantengnya. Cek ya. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian, Bapak pastikan lagi sebelum kita mulai agar berlangsung aman, lancar, Bapak minta agar menonaktifkan mikrofonnya. Nah, di layar itu di bawahnya ada bulatan terus gambar kayak mikrofon, itu ditekan dulu sampai logonya sampai berwarna merah. Kalau berwarna merah berarti aman. Dan nanti ketika Pak Hamzah berbicara akan terdengar jelas oleh semua. Ya. Baik, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Pastikan bulatan yang bentuknya mikrofon itu berwarna merah. Nah, lalu Bapak mohon ayah bunda bisa mendampingi anak-anaknya. Ayah bunda bisa mendampingi anak-anaknya karena informasi yang akan disampaikan ini sangat penting diketahui oleh ayah bunda juga. Begitu. Sip. Terima kasih. Baik, sepertinya anak-anakku semua sudah pada sarapan, ini kelihatan. Cakep-cakep, cantik-cantik, bersemangat, sudah pada mandi juga. Sip. Mudah-mudahan ibunya pun sama. Ya, baik. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian, Bapak akan munculkan materi yang ingin disampaikan ya. Ini berkenaan dengan kurikulum. Nah, sepertinya sudah nampak nih di layar, ada Bapak Guru cakep ini. Mungkin Bapak Guru ini. Baik, ini bukan gambar Pak Hamzah ya, bukan foto Pak Hamzah, bukan. Kacamatanya juga beda, ini cuma pemanis saja. Nah, Bapak yakin kalau ada guru seperti ini di kita, di sekolah kita, mungkin bunda-bundanya pada daftar duluan ingin sekolah lagi ke SD. Baik, kita lanjutkan. Bahasan yang ingin disampaikan oleh Pak Hamzah ini berkenaan tentang kurikulum pembelajaran, kalender pendidikan dan proses pembelajaran. Nah, kurikulum itu rancangan pembelajaran yang digunakan selama periode tertentu. Oke, apa yang kita gunakan nanti akan dibahas. Baik,
Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu tentang kalender pendidikan di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ya. Di sini selama 1 tahun ajaran ini, masa pembelajaran di semester ganjil akan berlangsung selama 23 minggu. 23 minggu itu mulai dari bulan Juli nih, tanggal 12 sampai Desember, sampai bagi rapot. Nih kita coba hitung. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. 23 minggu efektif kita belajar di semester ganjil mulai bulan Juli, mulai sekarang hingga Desember. Ada liburnya 1 minggu nih, warna hijau. Nah, itu libur ya, istirahat. Kemudian di semester genap, minggu efektif bagi kelas 1 sampai kelas 5 ada 25 minggu. Kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kelas 6-nya mana? Nanti coba kelas 1 sampai 5 nih kita hitung 25 minggu dari bulan Desember akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 minggu efektif bagi kelas 1 dan sampai kelas 5. Liburnya 3 minggu nih. Di akhir bulan Juni sampai Juli nih. Ada warna hijau, itu liburnya pergantian tahun ajaran nanti ya. Adapun untuk kelas 6 di semester genap ini yang akan berlangsung di akhir Desember sampai Juni tahun depan, hanya 16 minggu efektif saja. Coba kita hitung sampai mana nih? Desember akhir nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini diperkirakan kelas 6 itu akan ujian sekolah. Karena minggu efektifnya sedikit, maka kelas 6 itu ada perlakuan khusus, ada strategi khusus bagaimana materi di semester ganjil, di semester genap itu bisa tersampaikan semua ya. Kita tunggu saja nanti di semester depan bagaimana aksinya, oke? Baik, berikutnya jadwal pembelajaran reguler atau biasa. Di tahun ajaran ini, kita belajar dari hari Senin sampai Jumat. Nah, ini regulernya ya. Mulai pukul 7.30 sampai 8, ini kegiatannya presensi berkarakter. Presensi berkarakter itu kalian mengisi daftar hadir sekaligus menceklis perilaku keseharian yang baik apa saja yang sudah dilakukan. Nah, sebagai kontrol bagi Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian, memastikan agar perilaku baik kalian itu tetap terpelihara, terjaga itu ya. Ini presensi, ada setengah jam ini waktu untuk mengisi. Kemudian di jam 8 hingga jam 9.30, 1 jam setengah, ini pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama apa saja? Macam-macam. Kalau kelas 1, 2, 3, ada yang tematik, ada juga yang mata pelajaran. Sama dengan
di jam 9.30 hingga jam 11. Ini pembelajaran kedua. Ini materinya bisa tematik, bisa mata pelajaran. Mata pelajarannya itu apa saja? Bisa agama, bisa PJOK, olahraga, bisa bahasa Inggris, ada juga yang seru nih, paling seru TIK komputer. Ya. Ini jadwal pembelajaran reguler kita. Nah, ada jadwal khusus, tapi seperti di kelas 2 ini sebagai informasi saja bahwa kelas 1, kelas 2 ada pembelajaran khusus keagamaan. Sebentar, Bapak tengok dulu mic-nya. Baik. Terima kasih, mikrofonnya sudah dimatikan. Bapak lanjutkan ya. Nah, di kelas 1, kelas 2 itu ada pembelajaran keagamaan di setelah jam reguler, jam 11 hingga jam 12. Kalau agama Islam ada ngaji, belajar umi. Nah, jadi diharapkan anak SD 3 itu bukan hanya pintar agamanya saja, materi biasa, tetapi ngaji pun pintar. Nah, itu sudah kita mulai dari tahun lalu dan kita lanjutkan tahun ini. Yang ikut serta di kegiatan ini baru kelas 1 dan 2. Itu informasi tambahan. Kita lanjut. Bagaimana dengan penilaian belajar di tahun ini? Nah, macam-macam anak-anak. Ada penilaian harian. Penilaian harian ini penilaian yang dilakukan tiap kali belajar. Bisa tiap kali pembelajaran atau tiap tema atau ketika tuntas kompetensi dasarnya. Nah, ada kompetensi itu capaian yang ingin diraih. Bisa apa itu bisa per pembelajaran, per tema atau per kompetensi. Itu penilaian hariannya bisa tiap hari ini ada. Berikutnya ada PTS ganjil. Penilaian tengah semester ganjil ini berlangsung mulai tanggal 27 September hingga 1 Oktober 2021. Ada lagi PAS, penilaian akhir semester ganjil. Ini berlangsung tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Lalu PTS genap, penilaian tengah semester genap, berlangsung diagendakan tanggal 7 hingga 11 Maret 2022. Lalu ujian sekolah ini khusus kelas 6. Nah, kita agendakan tanggal 11 hingga 14 April 2022 dan ini menyesuaikan dengan keputusan dari pemerintah setempat. Mungkin sama tanggalnya, bisa maju bisa mundur ya. Ini untuk ujian sekolah kelas 6. Berikutnya PAT, penilaian akhir tahun nih untuk kelas 1 hingga kelas 5 diselenggarakan tanggal 6 hingga 10 Juni 2022. Baik, itu penilaian belajar. Lalu bagaimana proses pembelajarannya? Bagaimana sih belajarnya kita di SD 3? Oke. Pertama, kita menggunakan kurikulum darurat. Ayah bunda mungkin ingat kemarin sempat disinggung bahwa kurikulum darurat itu kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 yang sudah disederhanakan menyesuaikan dengan kondisi saat ini karena pandemi. Artinya dipilih mana yang paling penting di antara yang penting-penting itu, disederhanakan menjadi kurikulum darurat. Kenapa? Karena memang belajar kita tidak bisa normal, ya, tidak bisa tersampaikan materi secara keseluruhan. Akhirnya dipilihlah, disederhanakan. Ini namanya kurikulum darurat, lebih praktis, lebih sederhana. Oke. Lalu proses pembelajaran ini berlangsung secara daring.
melalui jaringan internet, ya, tidak di sekolah tidak bisa karena kita harus menjaga protokol, ya. Kita langsungkan secara daring, secara virtual nih, seperti ini. Nanti kita belajar, kita ngobrol kayak gini ya. Nah, berikutnya pembelajaran ini kita memanfaatkan Google Workspace. Ini aplikasi Google yang sudah tersedia, bisa kita manfaatkan, gunakan untuk kepentingan sekolah. Baik, apa saja yang ada di Google Workspace itu yang bisa kita manfaatkan? Banyak, tapi bukan berarti berat. Ini ringan-ringan kalau ayah bunda menginstalnya di handphone. Nah, syukur-syukur biasanya di HP tertentu itu sudah tersedia beberapa aplikasi ini, mudah. Tapi bagi yang belum ada, Pak Hamzah harapkan diinstal ya, karena ini akan menunjang pembelajaran kita di SD 3. Nih, ada Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Kalau Google Classroom, paham saya ibaratkan itu kayak ruang kelas. Nah, kita ruang kelas belajarnya di sini. Oke, ada Google Drive. Apa itu Google Drive? Bisa diibaratkan kayak tas yang nampung tas kalian belajar, nyimpen buku, nyimpen catatan, nyimpen alat tulis, nyimpen apapun di sini. Namanya Google Drive. Lalu ada Google Calendar. Apa itu? Ini fungsinya sebagai agenda kegiatan sekolah kita. Nah, kita bisa melirik agenda apa saja yang akan berlangsung kita atau sudah berlangsung. Kita bisa cek di sini untuk memudahkan. Lalu ada Google Slide. Google Slide ini alat untuk presentasi, ya, untuk mengajar ya. Lalu ada Google Doc. Kalau Google Doc itu diibaratkan kayak catatan, buku catatan kalian. Nanti kalian bisa tulis-tulis di sini menggunakan aplikasi ini. Berikutnya ada Google Sheets. Google Sheet ini bisa kita manfaatkan untuk membuat data-data tabel, berupa tabel. Kalau di Microsoft itu ini sama kayak Excel, kalau Google Doc sama kayak Word ya. Lalu ada Google Keep. Apa Google Keep? Ini fungsinya untuk menulis catatan-catatan yang penting yang dianggap perlu biar tidak lupa, bisa ditulis di sini. Lalu ada Google Form. Kalau Google Form itu ibaratnya kertas ulangan. Nah, nanti Bapak Ibu guru sampaikan, edarkan, bagikan, atau formulir angket. Nah, ini pakai aplikasi Google Form. Ada juga Google Meet nih. Google Meet itu yang kita gunakan ini biar bisa tatap muka secara virtual, bisa ngobrol. Nah, ngajar menggunakan ini, bisa lihat Bapak Ibu gurunya, bisa lihat teman-temannya secara langsung melalui jaringan. Lalu ada juga Gmail. Gmail ini tempat surat keluar masuk. Nah, mau ngirim pesan, keluar pesan menggunakan Gmail. Ada juga Google Chat. Google Chat itu untuk ngobrol-ngobrol. Nah, Google Chat itu terintegrasi di dalam Gmail. Begitupun Google Meet terintegrasi di dalam Gmail. Google Calendar pun sama. Nah, secara detailnya kita akan sampaikan ya. Baik, tetap berada di layar. Baik. Nah, ayah bunda, untuk Google Classroom itu tempat ruangan kita belajar bersama anak-anak. Nah, tampilan layar awalnya seperti ini. Umpamanya nih, kebetulan Pak Hamzah ikut juga kelas
ikut kelas sebagai peserta, sebagai murid di pembelajaran digital. Ini Bapak presentasikan biar memudahkan posisinya bagaimana kalau sebagai peserta. Nah, kalau di kalian, di anak-anakku semua di sini akan nampak kelas 1A, SD YPP SB 3. Nah, di sini ya. Atau kelas 2, kelas 6. Nah, di sini ada di header di posisi sini ada jelas. Nanti terkhususkan kelas apa. Nah, isinya kalau ayah bunda klik nih 3 garis di pojok kiri atas akan muncul pilihan-pilihan. Ada kelas, ada kalender, ada notifikasi. Kalau kita klik kelas, pilih kelas, maka akan muncul kelas-kelas kita di mana belajar nih. Ini kebetulan Pak Hamzah itu sebagai wakakur ada di semua classroom kalian semua, memastikan proses pembelajarannya seperti apa. Jadi muncul di classroom Pak Hamzah nih ada kelas 1A, 1B, 1C sampai kelas 6. Ya, udah Ini paham. kalau kalian pilih kelas. Lanjut ya. Oke. Sekarang kalau pilih kalender akan muncul nih kayak begini. Ini muncul ada agenda-agenda di kalender ini ya. Lalu oh ya, kalender ini terintegrasi dengan aplikasi kalender. Jadi di dalam classroom itu sudah ada Google Calendar. Tapi untuk lebih praktisnya aplikasi Google Calendar perlu diinstal juga. Biar jika ingin melihat agenda saja apa, tinggal klik aja Google Calendar. Lalu ada notifikasi pemberitahuan. Nah, ini pemberitahuan di classroom itu muncul di sini. Ada pesan materi, ini materi-materi semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu muncul di sini. Begitupun dengan tugas-tugas anak-anak akan muncul ya. Di mana? Di dalam classroom kita. Nah, di classroom ini di layar muka ini ada namanya, ada pilihan forum nih di bawah, forum. Kalau ini yang kita pilih, maka yang ditampilkan itu berisi obrolan, catatan secara umum yang sifatnya publik. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sini nanti bisa diketahui oleh semua peserta, oleh semua anak-anak. Nah, anak-anak pun sama, kalau ngetik di sini nih, ngetik di sini akan diketahui oleh semua. Perkenalkan nih, kalau kalian lihat ada item ini bentuknya buku catatan. Buku catatan itu untuk tugas. Kalau Bapak Ibu guru ngasih tugas, muncul icon ini. Ini artinya ada tugas. Nah, jika ikonnya seperti ini, modelnya seperti buku, maka buku bacaan nih, maka yang disampaikan itu materi. Nah, ini yang ada di classroom ya. Lalu jika kita klik tugas kelas, maka yang akan muncul itu ini topik-topik apa saja yang ada di kelas. Nanti kalau kelas Bapak begini, tapi kalau kelas kalian itu topiknya ada topik MPLS, ini yang warna biru ini, ada topik info sekolah, kegiatan sekolah, ada juga tematik, ada juga mapel nanti tersendiri, ada agama Islam misalnya, ada agama Kristen, agama Katolik, PJOK. Nah, ini topik ya. Nanti materi juga tugas-tugasnya akan muncul di dalam topik itu. Di sini yang berwarna hitam. Itu penampakan di tugas kelas classroom. Ya, coba kita buka misalnya nih salah satu tugas yang ada di topik ini ya, apa sih? Nah, penampakannya begini. Nah, ini Bapak Ibu guru itu
akan memberikan pengantar, instruksi atau apapun di sini. Berikut tugasnya. Oke, akan muncul seperti ini. Lalu ketika kita mengerjakan tugas, klik yang ini, lalu dilampirkanlah tugas-tugas di sini. Tugas-tugasnya ternyata beragam. Bisa memasukkan nih Excel atau slide atau sheet. Bisa juga Google Doc. Bisa juga berupa slide, bisa berupa video. Macam-macam pokoknya bisa disimpan. Jadi Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas itu anak-anak akan dimudahkan menyerahkan tugasnya, bisa berupa apapun di sini, bisa video, bisa tulisan, bisa presentasi dan lain sebagainya ya. Lalu ketika setelah melampirkan tugas, nah, kita klik nih ada tambahan komentar, maka munculnya seperti ini penampakannya ini. Lalu bisa kita tulis, misalnya kalau udah dilampirkan tugas-tugasnya, Pak Hamzah tugasnya selesai, terima kasih, ya boleh begitu ya. Nah, itu penampakan di tugas. Lalu jika di classroom ini kita klik anggota, maka yang akan nampak di layar itu ada pengajar, ada teman sekelas. Pengajarnya siapa saja nanti bisa diklik di sini. Kalau lebih dari 3 nanti tinggal klik ini, maka muncul semua guru-guru di sini. Lalu teman sekelas pun sama, tinggal di scroll ke bawah, di sini ada. Ya, kalau anak-anak pingin ngasih surat, ingin nanya atau apa, bisa di sini nih. Ya, klik ini, misalnya tanya ke Bu Devi, klik ini maka akan sampai pesan kita ke Bu Devi. Atau kalian sendiri pingin menyampaikan sesuatu ke teman, bisa menggunakan ini ya. Nah, boleh ke teman-teman tertentu. Lalu masih di Google Classroom, jika kita klik yang garis 3 atas mengerucut ke bawah, ini adalah filter menurut topik. Di sini muncul topiknya apa saja. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kalau di kalian topiknya bisa info sekolah, kegiatan sekolah, tematik, bahasa Indonesia, matematika misalnya ya, atau PJOK dan lain-lain. Nanti PTS misalnya ada di sini juga muncul. Ada PAS juga muncul di sini ya. Punya topik tersendiri. Lalu jika kita klik misalnya salah satu topik ini, maka akan muncullah tugas-tugas berikut materi yang ada di topiknya. Ya, ini memudahkan kalian untuk mengontrol, memeriksa ya. Baik, kita lanjutkan. Masih tetap semangat ya. Nah, boleh sambil makan tapi tetap fokus melihat layar, menyaksikan, menyimak Pak Hamzah ya. Nah, di sini nih ada gambar mirip kayak foto. Apa sih itu? Di sini isinya adalah tugas-tugas berikut daftar nilainya. Nanti kalian kalau klik ini ingin tahu nih nilai yang tugas pernah saya lakukan berapa nilainya, nanti klik ini di Classroom akan muncul nilai-nilainya di beberapa tugas yang sudah ditugaskan, disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu Google Classroom. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, kalau kelas 2 sampai kelas 6 sudah tidak asing. Ini bagi kelas 1 mungkin ada yang baru kenal, ayah bundanya pun begitu, barangkali ada yang baru kenal, jadi perlu Bapak sampaikan. Begitulah pembelajaran di Classroom ya. Berikutnya Bapak akan kenalkan di Google Drive sebagai penyimpanan atau tas kita selama belajar. Apa saja sih di Google Drive itu? Nih penampakannya kayak gini. Nah,
Kalau di paling bawah itu kita pilih prioritas, maka akan muncul file-file atau data yang sering kita gunakan atau terakhir kita gunakan. Bisa Google Doc, catatan, presentasi, video atau apa biasa kita buka ya, atau yang terakhir kita buka. Nah, ini yang muncul ini disarankan, yang saran dari Google Drive itu sendiri muncul dengan sendirinya. Lalu di notif ini pemberitahuan kalau ada nanti akan muncul. Kalau nggak ada tampilannya seperti ini. Berikutnya di Google Drive ada ruang kerja. Ruang kerja itu misalnya kalian punya proyek nih, bikin puisi kah, bikin keterampilan apa, bikin ruang tertentu, bisa diklik ini misalnya. Terus yang ketiga adalah Wah, terima kasih. Bapak lanjutkan. Nah, mohon maaf ayah bunda, dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, sip, terima kasih. Nih buat ruang kerja di sini. Kalau perlu, tapi biasanya kalau anak-anak nggak perlu ya, bapak ibu guru biasanya perlu. Lalu nih kalau kita klik bagikan, dibagikan, ini muncul data-data yang dibagikan oleh orang lain. Di sini bisa berbagi rupanya, bisa dari teman, bisa dari bapak ibu guru, dari siapapun yang memberi file berupa catatan, Google Doc, Google Slide atau apapun akan muncul di sini. Ini yang dibagikan ke kita ya. Nanti bisa dicari apa saja yang dibagikan, bisa pilih ini. Lalu file itu tempat-tempat folder-folder di drive kita, di tas kita ini. Nah, tas ini ada yang sifatnya pribadi. Nah, di sini drive saya. Ini tasnya berarti tas kita ya. Ada juga drive bersama. Drive sama itu pas digunakan berbarengan. Nah, di sini maksudnya satu tempat tapi bisa dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya di sini nih Bapak kasih tahu ada akreditasi 2021. Nah, ini Pak Hamzah punya drive bersama ini. Artinya ini ada catatan dua orang ini punya akses di sini, terlibat. Ada juga nih kegiatan sekolah nih, banyak nih. Kegiatan sekolah ada 16 orang yang terlibat di sini. Nah, itu penampakan Google Drive ya. Nah, udah paham Google Drive seperti apa? Nah, insya Allah nanti lama-lama juga terbiasa. Ya, berikutnya Bapak ingin sampaikan tentang Gmail. Gmail nih surat menyurat atau pesan perpesanan yang kita sampaikan, masuk keluar, yang kita terima atau yang kita berikan. Bagaimana penampakannya? Nih begini. Di Gmail itu ada email-email nih. Kalau email-email akan muncul email-email yang masuk di sini maupun yang keluar. Nah, lalu ada chat. Ini Google Chat, ini terintegrasi dengan Google Chat. Meski kalian tidak punya aplikasi Google Chat, punya saja aplikasi Gmail itu sudah cukup. Di sini ada Google Chat. Nah, Google Chat ini kita gunakan untuk koordinasi selama pembelajaran. Ya, selama pembelajaran kita menggunakan ini. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk bertukar file, lalu penyimpanan data. Nah, perlu kita ketahui bahwa Google Workspace ini sangat meringankan kita. Kenapa? File video misalnya yang berat ya, ukuran filenya, datanya, ada juga slide atau apapun itu, ada musik atau apapun yang kita simpan di Google Chat,
di drive itu tidak akan tersimpan di handphone, tetapi di server cloud, di server yang hanya bisa diakses oleh internet saja. Jadi insya Allah selama pembelajaran itu kalau kita menggunakan aplikasi Google Workspace ini tidak akan memberatkan handphone Bapak Ibu, tetap ringan ya, karena semua data tersimpan di server yang bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, ini juga ruang room, ini juga ada di Google Chat. Kalau di WhatsApp, ruang ini mirip kayak grup. Kalau di WA itu mirip kayak grup. Kalau chat ini chat pribadi ya, Japrian. Nah, kalau di WA tuh, kalau ruang itu grup-grup. Nih Pak Hamzah kayak nih punya grup SD 3 di sini, obrolan-obrolan Bapak Ibu guru. Nah, ada juga grup-grup yang lainnya. Nah, lalu di Gmail ini juga ada integrasi dengan Google Meet. Meskipun kalian tidak punya aplikasi Google Meet, ketika klik ini maka kita bisa video call dengan orang lain. Nah, ya, bisa ngobrol kayak gini, bisa tatap muka tapi secara virtual. Itu tentang Gmail. Nah, fitur-fitur yang Gmail dan Google Chat itu nih di sini Bapak buka misalnya di salah satu chat, maaf, nah Bapak buka misalnya di salah satu chat itu Bapak pernah ngobrol sama Pak Hadi, kita buka maka obrolannya muncul. Nah, sebagai gambaran ketika kita ngobrol dengan orang lain, chat dengan orang lain, ada beberapa pilihan di sini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kirim. Bisa berupa gambar, bisa berupa foto, bisa berupa file-file yang tersedia di Google Drive. Bisa juga melakukan video call, nah pakai ini. Bisa juga menyampaikan agenda di sini, agenda bersama, ya. Nih karena ya, anak-anak ada yang ingin disampaikan? Kalau enggak, Bapak harap ayah bunda juga anak-anak tetap menonaktifkan mikrofonnya ya, tetap nonaktifkan, tetap matikan mikrofonnya. Bapak lanjutkan. Sebentar lagi, paling tinggal 5 menit lagi. Tetap setia nunggu ya. Ini juga terintegrasi dengan Google Meet, dengan Google Calendar. Baik. Nah, di sini ketika ngobrol itu kalian juga bisa menampilkan emot-emot. Nah, kalau suka, kalau senang, kalau apa ya, mirip kayak di WA. Nah, oke, itu yang ada di dalam fiturnya Gmail atau WeChat. Nah, lalu Bapak ingin ya, Bapak lanjutkan ya. Anak-anak harap nahan diri. Oke, ini Google Calendar. Google Calendar itu untuk agenda-agenda kita, apa yang ada di sini bisa kita lihat. Kalau kalian klik jadwal, maka akan muncul bisa harian, bisa per 3 hari, bisa per minggu atau per bulan. Itu di Google Calendar. Nah, anak-anakku, itulah beberapa aplikasi Google yang perlu kita manfaatkan, bisa kita manfaatkan selama pembelajaran. Dan tak kalah pentingnya,
ini ada Google Chrome. Google Chrome ini penting sekali di handphone Bapak Ibu, anak-anak sekalian terinstall. Ya, Kenza bisa matikan dulu. Terima kasih. Baik. Nah, Bapak ulang ya, Google Chrome ini perlu terinstall di handphone Bapak Ibu, anak-anakku semua. Kenapa? Karena untuk membuka akses semua ini lebih mudah adalah dengan Google Chrome. Jika Bapak Ibu ngirim Google Form misalnya, maka ketika kita buka formulir itu, ulangan itu, maka hanya bisa dibuka dengan Google Chrome. Google Chrome ini harus dipastikan menjadi default, menjadi browser utama di handphonenya ya, demi memudahkan proses pembelajaran. Begitu yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa paham. Insya Allah nanti lambat laun pelan-pelan kita semua akan terbiasa menggunakan ini, dan tentunya pembelajaran kita akan menyenangkan insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kembali kepada MD Miss Novi. Baik. Oke, boleh sudah mikrofonnya, anak-anak? Ya. Dimatikan semua mikrofonnya? Sudah dimatikan. Oke, terima kasih Pak Hamzah atas pemaparan tentang kurikulum yang akan kita pakai di masa pembelajaran jarak jauh ini ya. Luar biasa sekali ya anak-anak ya. Di masa pandemi seperti saat ini kita jadi lebih mengenal teknologi. Jadi dulunya sekolah kita itu di gedung, di dalam kelas, sekarang pindah di handphone dan di laptop. Dan semoga nanti akan lebih menyenangkan ya, tetap menyenangkan ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya ada pemaparan tentang kesiswaan dan juga ekstrakurikuler dari Waka Kesiswaan kita Pak Henry Kristianto. Nah, ini nanti Pak Henry akan memberitahu anak-anak tentang kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan kesiswaan kalian. Ekstrakurikulernya ada bidang olahraga, ada bidang kesenian, dan juga yang lain-lainnya. Baik, langsung saja kita undang Pak Henry untuk memaparkan tentang kesiswaan dan juga ekstrakurikuler kepada Pak Henry Kristianto. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Novi untuk waktunya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Wali Murid. Saya akan mempresentasikan dulu, mohon ditunggu sebentar. Baik, ini tata tertib SD YPPSB 3 secara umum untuk Bapak Ibu Wali Murid atau orang tua yang ingin berkunjung ke sekolahan. Mungkin ada urusan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Wali kelas atau ingin bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, berikut akan saya sampaikan untuk tata tertib kunjungan ke sekolah. Yang pertama, ini adalah tentang pakaian. Untuk bapak-bapak atau mungkin kakak-kakaknya yang laki-laki mungkin ingin memberikan surat izin karena ketidakhadiran putra-putri. Nah, untuk bapak-bapak atau untuk yang laki-laki, atasan menggunakan kemeja atau kaos berkerah, ya, jadi bukan kaos oblong. Untuk bawahan, kami meminta menggunakan celana panjang. Untuk alas kaki,
menyesuaikan di sini bisa bapak-bapak menggunakan sepatu atau sepatu sandal yang jelas bukan sandal jepit biasa seperti itu. Sedangkan untuk ibu-ibu atau kakak-kakak yang perempuan yang nanti juga ingin berkunjung ke sekolah, untuk atasannya bajunya menutup lengan atas, jadi bukan baju model you can see yang tidak ada lengannya. Untuk bawahannya minimal menutupi lutut atau lebih baik di bawah lutut untuk bawahannya. Untuk alas kaki sama seperti bapak-bapak tadi, menyesuaikan. Yang penting bukan menggunakan sandal jepit seperti itu. Untuk yang waktu berkunjung ya, agar tidak mengganggu proses pembelajaran, orang tua atau perwakilan orang tua yang bermaksud menemui guru atau wali kelas dihimbau pada saat berkunjung pada saat jam istirahat. Untuk anak-anak, baik di Google Classroom itu jam istirahatnya pukul 9.30 sampai 9.45. Jadi di sini Bapak dan Ibu wali kelas free ya Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan waktu senggang sebentar ini untuk berkunjung atau mungkin nanti di atas jam 11 karena ketika kita belajar online kita selesai jam 11 siang. Jadi itu bisa digunakan untuk berkunjung karena Bapak Ibu wali kelas sudah selesai mengajar di classroom. Ya, ini jam 11.30 sampai jam 11.45 ini adalah istirahat kedua untuk ketika nanti belajar tatap muka, tapi ini belum berlangsung, jadi bisa digunakan waktu yang pertama ini, waktu jeda ini 9.30 sampai 9.45 ketika istirahat belajar di Google Classroom, atau bila Bapak Ibu tidak sempat jam setengah 10 ini atau 9.30 ini, bisa nanti di atas jam 11. Maksimal sampai jam 15.15, jadi jam 3.15 Bapak Ibu. Karena jam kerja kami sampai jam 3.15. Nah, ini kelas 1 dan 2 pukul 11.30, kelas 3 dan sampai 6 pukul 13.30, ini ketika nanti jam tatap muka berlangsung. Tapi karena sekarang masih menggunakan, ya karena masih pandemi, jadi sekali lagi kita menggunakan yang pertama. Ya Bapak Ibu, jeda yang pertama 9.30 sampai 9.45 atau di atas jam 11. Bila ingin berkunjung dan bertemu dengan Bapak Ibu wali kelas. Tetapi jika dalam keadaan darurat diperkenankan sewaktu-waktu. Nah, ada pengecualian Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, untuk tata cara berkunjung karena kita sedang masa pandemi dan ini belum berakhir tapi mungkin sedang ya puncak-puncaknya, maka kami meminta dengan sangat mematuhi protokol kesehatan. Jadi berkunjung menggunakan masker, cuci tangan, dan cek suhu tubuh di pos security. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke lingkungan sekolah, di depan sudah ada security yang akan mengecek suhu tubuh Bapak Ibu. Kemudian di depan lobi sekolah ada tempat untuk cuci tangan, jadi mohon cuci tangan dahulu di situ. Nah, tetap memakai masker ketika bertemu dengan Bapak Ibu atau ketemu dengan wali kelas, tetap menggunakan masker Bapak Ibu. Nah, kemudian orang tua meminta izin kepada petugas jaga keamanan. Orang tua memberitahu keperluan kepada petugas jaga, jadi menyampaikan keperluannya kepada petugas jaga. Karena nanti petugas jaga ini yang akan mempersilahkan dan mencatat nanti ada tamu kunjungan, keperluannya apa, nanti ada buku catatannya di petugas jaga. Jadi memang harus disampaikan kepada petugas jaga. Yang poin D, petugas jaga akan mempersilahkan pengunjung memasuki sekolah bila sudah dicatat keperluannya. Orang tua masuk dan menunggu di lobi. Nah, petugas TU atau guru yang mungkin nanti menjumpai Bapak Ibu pertama kali akan memanggilkan guru atau wali kelas yang ingin ditemui. Itu. Jadi nanti akan kami panggilkan.
kepada siapa Bapak Ibu ingin bertemu. Nah, guru atau wali kelas menemui orang tua di ruang TU atau tempat lain. Tempat lain di sini mungkin bisa di lobi atau area terbuka di sekitar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah tata cara untuk Bapak Ibu berkunjung ke sekolah atau mungkin perwakilan dari Bapak Ibu, ya, kakak-kakaknya atau pamannya, seperti itu. Nah, berikutnya kami akan menyampaikan seragam untuk siswa-siswi yang harus dipakai dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Senin sampai Selasa, ya, seragam yang dipakai adalah baju putih, atasannya putih, celana merah, topi, dasi, dan ikat pinggang. Jadi nanti ketika Google Meet bisa disesuaikan Bapak Ibu dengan ketentuan seragam di hari-harinya ini. Hari Senin dan Selasa ketentuan seragamnya menggunakan baju putih, celana merah, ya, topi, dasi, dan ikat pinggang. Paling tidak nanti ketika Google Meet bisa menggunakan baju putih, celana merah, dan dasi. Seperti itu. Untuk Rabu, perbedaan di sini adalah bila Rabu untuk putra-putri menggunakan bawahan kotak-kotak merah. Jadi baju putih, celana kotak-kotak merah, topi, dasi, dan ikat pinggang. Hampir sama dengan Senin Selasa, hanya perbedaannya bawahannya menggunakan celana kotak-kotak merah untuk hari Rabu. Untuk hari Kamis, ya, ketentuannya adalah memakai baju batik YPPSB, celana merah, topi, dasi, dan ikat pinggang. Untuk hari Jumat, karena ada kegiatan kepramukaan biasanya, jadi hari Jumat menggunakan baju pramuka SD, celana coklat, topi, hasduk, dan ikat pinggang. Hasduk itu, kalau untuk baju pramuka itu seperti dasinya, Bapak Ibu. Jadi nanti ketentuan seragam ini bisa diterapkan nanti ketika putra-putri ada agenda Google Meet dengan Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mata pelajaran yang lain. Untuk poin kedua, terlambat dan sebagainya, keterlambatan siswa-siswi dan sebagainya, izin tidak masuk sekolah, yang di bawah-bawahnya ini berlaku ketika nanti sekolah tatap muka, tapi nanti tetap akan kami bagikan melalui wali kelas masing-masing, jadi bisa Bapak Ibu baca nanti. Ya, selebihnya ini, karena ini berlaku ketika nanti tatap muka. Walaupun belum ada info kapan mulai tatap mukanya, tapi ini berlaku ketika nanti tatap muka dan tetap akan kami bagikan nanti di grup WA orang tua. Ini saja yang ingin kami tegaskan untuk aturan-aturan tata tertib umum untuk seragam. Ya, nanti untuk yang bisa diterapkan ketika Google Meet dengan Bapak Ibu guru. Kemudian tata cara, tata tertib, ya, ketika Bapak Ibu atau mungkin perwakilan orang tua berkunjung ke sekolah. Tuh. Itu tata tertib SD YPPSB 3 secara umum. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tata tertib khusus untuk putra-putri. Nah, ini tata tertib SD YPPSB 3 untuk putra-putri selama belajar online. Ya, Bapak Ibu. Nah, tata tertib yang pertama, kelas daring atau online menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Google Chat, dan WA untuk setiap mata pelajarannya tadi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Amsa sebagai Wakakur. Peserta didik menggunakan akun email YPPSB karena sudah dibuatkan akun email YPPSB, jadi nanti ini yang digunakan ketika masuk ke Classroom, ke Google Meet, ya, ini yang dipakai karena biasanya kalau bukan email YPPSB nanti akan ada izin untuk masuk ke Classroom atau masuk ke Meet, tapi bila sudah menggunakan akun YPPSB akan langsung masuk, jadi tidak perlu izin lagi.
Untuk akunnya diharapkan menggunakan pas foto diri, jadi menggunakan foto diri putra-putri. Bisa foto yang paling ganteng atau yang paling cantik ya Bapak Ibu. Untuk kelas daring, ya kelas daring SD dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11 sesuai jadwal yang telah dibagikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kelas daring dimulai 7.30, ini tadi yang disampaikan Pak Amsa, 7.30 sampai jam 8, itu adalah waktu untuk mengisi presensi. Jadi sebelum mulai classroom atau pembelajaran, siswa-siswi diharuskan mengisi presensi dulu atau daftar hadir dulu. Nah, setelah itu jam 8 sampai jam 11 proses pembelajaran daring. Nanti pukul 9.30 sampai 9.45 istirahat seperti yang saya sampaikan tadi. Tuh. Peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi memastikan bahwa jaringan internet tidak ada gangguan, tidak ada kendala. Tuh. Kemudian yang nomor 5, ini tadi yang saya sampaikan, peserta didik wajib mengisi daftar hadir yang tadi diberi waktu 30 menit ya untuk peserta didik mengisi daftar hadir. Mungkin untuk siswa-siswi kelas 1 masih belum terbiasa, masih bingung. Nah, mungkin nanti bisa dipandu oleh Bapak Ibu. Peserta didik yang sakit atau ada keperluan darurat wajib izin kepada wali kelas melalui wali murid, wali kelas ya menggunakan Google Chat atau WA. Jadi bila putra-putri mohon maaf sakit ya bisa nanti menghubungi wali kelas melalui WA atau Google Chat ya menyampaikan alasan tidak bisa hadir di classroom atau mengikuti pembelajaran. Tuh. Peserta didik yang tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa keterangan akan dilakukan proses pemanggilan orang tua. Jadi, bila tidak hadir 3 kali berturut-turut di classroom tanpa keterangan, maka akan ada proses pemanggilan orang tua. Jadi, mungkin akan ditanya kendalanya apa, ada permasalahan apa, seperti itu. Jadi, kembali ke poin 6 tadi, Bapak Ibu, bila memang ada keperluan darurat atau izin seperti itu, bisa disampaikan ke wali kelas sebelumnya, tuh, melalui WA atau Google Chat. Tuh. Nomor 8, selama pembelajaran online atau daring, peserta didik harus berada di ruangan yang tenang dan mendukung pembelajaran. Jadi di sini supaya putra-putri itu bisa fokus, bisa konsentrasi untuk belajar. Makanya kami minta di ruangan yang tenang dan mendukung pembelajaran supaya mereka bisa fokus, konsentrasi dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, selesai tepat waktu. Nomor 9, peserta didik menggunakan kata-kata yang sopan dalam percakapan di Google Classroom, Google Meet, Google Chat, grup WA, dan media sosial lainnya yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi biasanya di Google Meet itu ada chatnya, biasanya anak-anak itu ya menyapa teman-temannya di chat Google Meet, seperti itu. Nah, kami harapkan ketika nanti putra-putri chatting di Google Meet atau ke kelas online-nya itu, Google Meet-nya itu belum mulai, ya kami harapkan mereka ya menggunakan kata-kata yang sopan, seperti itu, ya. Nah, ini selama Google Meet peserta didik, jadi biasanya Bapak Ibu guru itu mengadakan pembelajaran secara langsung atau live. Jadi akan mengajar secara live, nah menggunakan Google Meet, jadi harapannya ketentuannya menyalakan kamera. Jadi kami harapkan ketika pembelajaran secara live atau melalui Google Meet tatap muka langsung, ya putra-putri menyalakan kamera. Jangan mematikan kamera, tapi harus menyalakan kamera untuk semuanya. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Tidak bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Jadi kami menghimbau ketika pembelajaran langsung atau live yang dibuka ya memang aplikasi yang
ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak malah bermain game atau nanti chatnya itu malah istilahnya ngomongin game. Seperti itu Bapak Ibu. Berperan aktif selama proses pembelajaran. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu guru bertanya, nah ada yang menjawab, saling aktif menjawab pertanyaan, atau bisa kalau ada penjelasan yang belum jelas atau belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, langsung di situ. Kemudian yang E, menonaktifkan mikrofon, kecuali diizinkan oleh guru. Jadi selama pembelajaran Google Meet, ya, putra-putri wajib harus menonaktifkan mikrofon karena suara putra-putri ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar, ya, mengganggu ya suara Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi atau pembelajaran. Kecuali Bapak Ibu guru sedang bertanya kepada murid tertentu, nah itu baru mikrofonnya dibuka. Atau ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, baru mikrofonnya dibuka. Tetapi ketika mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, mohon menginformasikan kepada putra-putri untuk mematikan mikrofonnya. Terakhir adalah menjaga perilaku. Ya, semoga tetap sopan, tetap ya mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru itu tadi. Poin yang ke-11, peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi ketika ada tugas hari ini, ya harus dikumpulkan hari ini, kecuali tugas yang membutuhkan pengerjaan waktu panjang, pasti nanti akan ada disampaikan. Waktu pengumpulannya tidak hari ini, tapi mungkin diberi waktu 1 minggu kemudian, seperti itu. Jadi dalam waktu 1 minggu kemudian memang harus dikumpulkan. Tuh, jadi peserta didik mengumpulkan tugas sesuai waktu, itu poinnya. Jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik atau orang tua bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengampu di luar jadwal pelajaran di hari kerja. Jadi pada hari itu juga bisa, semua ada yang belum jelas atau tugas-tugasnya itu belum jelas, bisa langsung, mohon maaf, mic-nya dimatikan. Ya, saya ulangi lagi, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik atau orang tua bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengampu di luar jadwal pelajaran di hari kerja maksimal sampai jam 20. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas tentang materi, ya bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru melalui grup WA atau Google Chat, tetapi maksimal sampai jam 20. Ya, Bapak Ibu. Kalau di atas jam 8 malam, ya mungkin kami akan membalasnya keesokan harinya. Itu. Nah, itu tadi tentang tata tertib. Ya, tata tertib untuk putra-putri ketika belajar online. Sekali lagi, saya ingin menegaskan ketika Google Meet nanti atau pembelajaran tatap muka langsung ya secara virtual, menyalakan kamera, kemudian putra-putri memakai seragam sesuai harinya, ya, berperan aktif selama proses pembelajaran. Jadi ketika ada tanya jawab atau ada hal yang belum dipahami, ada pertanyaan, langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya. Tuh. Menonaktifkan mikrofon supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Seperti itu. Oke, sekarang saya ke ekstrakurikuler SD YPPSB 3 atau ekskul-ekskul yang ada di SD YPPSB 3 yang mungkin nanti bisa dipilih oleh putra-putri. Nah, untuk yang kegiatan pertama, ekskul pertama adalah BTQ atau baca tulis Al-Quran ya. Ini untuk siswa kelas 1. Pramuka, jadi yang pertama dan kedua ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Untuk yang pertama BTQ ya wajib untuk yang beragama Islam. Pramuka karena ini adalah kegiatan ya ekskul wajib nanti
Ya, memang harus seperti itu. Ini dikhususkan untuk kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian untuk kelas 1 masih ada mewarnai dan menggambar serta sempoa. Nah, ini yang bisa dipilih untuk siswa-siswi kelas 1. Ya, mewarnai dan menggambar dan sempoa. Untuk yang kelas 2, ya, nanti ada English Club atau English Fun. Di sini nanti akan ya belajar bahasa Inggris secara menyenangkan. Ada marching band juga untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, menari untuk kelas 3 sampai kelas 6, prima chef. Jadi di sini nanti putra-putri akan ya kita akan memasak ya, masak yang sederhana dulu, memasak yang menyenangkan juga dengan didampingi, tentu saja dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Prima chef di sini untuk kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian ada bela diri, silat dan karate. Silat dan karate untuk kelas 3 sampai kelas 5. Nah, ada olahraga juga, cabang olahraga juga, atletik, renang, dan bulu tangkis. Nanti untuk kelas 4 sampai kelas 5. Nah, ini sesuatu yang baru, robotik ya, di SD PPSB 3, robotik, ekskul robotik. Nanti ini adalah ekskul merangkai dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi menjadi barang atau benda yang berguna, menyenangkan untuk kita. Ini robotik. Untuk kelas 4 sampai kelas 5. Terakhir adalah ekskul sepak bola. Ya, untuk kelas 4 sampai kelas 6. Jadi ini adalah pilihan-pilihan ekskul yang terdapat di SD YPPSB 3. Ini ada BTQ, pramuka, mewarnai dan menggambar, sempoa, English Club, kemudian marching band, menari, prima chef, silat, karate, atletik, renang bulu tangkis, robotik, dan yang terakhir adalah sepak bola. Ya, itu ekskul yang ada di sekolah kita. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan kegiatan literasi. Kegiatan literasi, apa sih yang dimaksud dengan literasi? Literasi itu adalah budaya membaca. Jadi kita sekolah di PSB 3 atau YPPSB secara keseluruhan sedang menggiatkan kegiatan literasi. Jadi supaya tumbuh minat membaca putra-putri, minat membaca dan menulis ya, literasi untuk putra-putri yang bersekolah di YPPSB. Nah, guna meningkatkan kemampuan dan minat menulis serta menumbuh kembangkan imajinasi putra-putri, maka siswa-siswi kelas 4, 5, 6 pada awal semester 2 diminta menulis sebuah karya tulisan yang nantinya pada akhir semester akan diterbitkan dalam bentuk buku. Di sini perlu saya jelaskan sedikit. Jadi nanti kegiatan literasi ini untuk penulisan buku untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi nanti di awal semester 2 ya Bapak Ibu wali kelas akan menentukan tema, seumpama tentang hobi, tentang cita-cita. Jadi putra-putri bisa menulis tentang hobi mereka, cita-cita mereka. Kemudian setelah diedit bisa dikumpulkan. Nah, pada akhirnya karya siswa itu, tulisan-tulisan siswa itu akan dikumpulkan menjadi satu dan akan dibukukan. Jadi nanti akan dicetak dalam bentuk buku. Nah, bila sudah selesai, buku-buku itu akan dikembalikan, akan diberikan kepada putra-putri. Jadi putra-putri punya kenangan, oh dulu ini loh aku di SD pernah menulis, ini loh karyaku di SD. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dibukukan dan akan diberikan sebagai ya istilahnya pengingat lah, seperti itu. Dan ya supaya dari hal kecil ini ya mereka bisa mengembangkan minat menulis mereka, imajinasi mereka itu. Sedangkan untuk siswa kelas 1, 2, 3 nanti akan ada program untuk menulis diary, kemungkinan seperti itu nanti. Nah, untuk info lebih jelasnya
ya akan kami sampaikan nanti Bapak Ibu. Tapi ini adalah kegiatan literasi yang ada di YPPSB. Sekali lagi, kegiatan menulis yang untuk menumbuh kembangkan imajinasi dan minat serta kemampuan menulis siswa-siswi. Akan dimulai nanti di kelas 4, 5, 6 yang akan dibukukan. Seperti itu. Jadi itu adalah kegiatan literasi. Ini adalah akhir slideshow saya di kesiswaan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Miss Novi. Baik, terima kasih Pak Henry atas waktunya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Tadi ada kegiatan kesiswaan, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh orang tua siswa dan juga anak-anak ya. Kemudian ada juga penyampaian atau pemaparan tentang ekskul-ekskul yang ada di SD YPPSD 3. Ini luar biasa menarik sekali ya anak-anak ya. Ada beberapa ekskul yang bisa nanti dilaksanakan mungkin secara virtual. Nah, biasanya kalau tidak virtual, kami sekali nih ekskul setiap sore ya. Ada dari ekskul keagamaan, kemudian ada literasi, ada juga olahraga dan kesenian ya. Dan ada juga tadi skill seperti Prima Chef, masak-masak yang punya ketertarikan dalam bidang makanan, masak-masak ya. Menarik sekali. Bakal seru itu, Miss. Seru sekali nih ya Pak Henry ya. Iya. Mungkin bisa nanti secara virtual kali ya Pak ya? Mungkin bisa nanti Miss itu. Mungkin. Oke, kita lihat saja nanti ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada pemaparan dari Pak Henry sebagai Waka Kesiswaan dan sebelumnya juga sudah ada Pak Hamzah dari Waka Kurikulum dan selanjutnya ada pemaparan tentang informasi unit, program sekolah, kemudian program keagamaan, pembiayaan, bina karakter, dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Kepala YPPSD Ibu Desi Aribayuni Ratri. Kepada beliau untuk tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Miss Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin saya izin melepas masker ya, supaya suaranya bisa lebih jelas. Baik. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat Oke. Terima kasih. Boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Boleh dimatikan lagi mikrofonnya. Terima kasih anak hebat. Hari ini Bu Devi mau memaparkan. Masih ada yang menyalakan mikrofonnya. Boleh minta tolong. Oke, terima kasih. Bu Devi akan memaparkan sedikit program sekolah yang sebenarnya adalah rangkuman dari apa yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Hamzah selaku Waka Kurikulum dan Pak Henry selaku Waka Kesiswaan. Mohon izin ya anak-anak, Bapak Ibu, Ayah Bunda, mohon mendampingi putra-putrinya ya. Saya akan mempresentasikan program sekolah sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh dimatikan lagi mikrofonnya? Ya, program sekolah untuk SD YPPSB 3 tahun ini. Ya, kembali saya Bu Devi mengucapkan selamat datang
dan semoga masih bersemangat mengikuti MPLS di hari kedua ini. Anak-anak, Bapak Ibu, jadi SD YPPSB 3 ini sebenarnya mempunyai tujuan dan target. Kok ada dua, ada tujuan, ada target. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tujuan itu berdasarkan Renstra dan kita bisa melihatnya nanti secara jangka panjang. Kemudian kalau target berdasarkan Renstra YPPSB juga, tapi bisa kita lihat di dalam 1 tahun ini. Tujuan SD YPPSB adalah streaming your dream, jadi memang melejitkan kemampuan bakat dan minatnya anak-anak. Untuk target sama dan sangat umum ya, dari bidang akademik, non-akademik, serta di ekstrakurikuler. Nah, ini konsep streaming your dream-nya nih. Jadi karena YPPSB ini adalah sekolah yang unggul dan berkarakter, maka karakter-karakter ini nih yang kami berusaha kembangkan ya. Jadi ada good manners, yang tahu sopan santun, tahu cara berperilaku yang baik, kemudian innovator, problem solver, yang bisa mencari pemecahan masalah, mandiri, inisiatifnya tinggi, kemudian juga berpikir kritis, menjadi kreatif, dan menjadi inventor. Harapannya nanti nggak sekarang nih kita bisa lihatnya, tapi nanti setelah kalian sudah SMP, SMA, atau bahkan setelah dewasa. Jadi kami meletakkan dasar-dasar ininya dulu di SD ini. Baik, targetnya yang pertama tentang bidang akademik adalah tentang mutu lulusan. Jadi lulusnya dengan nilai rata-rata 85. Alhamdulillah tahun kemarin SD YPPSB 3 berhasil meluluskan siswa dengan nilai rata-rata antara 80 sampai 85. Mudah-mudahan tahun ini tercapai kembali ya nilai rata-rata 85 ini ya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi nilai ketuntasan belajar minimal untuk kelas 1 sampai kelas 5. Jadi ada ketuntasan belajar minimal, atau kalau dulu kita mengenalnya dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tahun ini nilai KBM ketuntasan belajar minimalnya adalah 75 untuk kelas 1 sampai kelas 5, dan itu adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh anak-anak untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi kalau kelas 1 sudah bisa naik ke kelas 2, jadi nilai minimalnya harus 75. Begitupun untuk anak-anak yang di kelas 2 sampai kelas 5. Untuk kelas 6 kita harus lebih semangat lagi, setidaknya 75, tapi kalau kita bisa mencapai di 85 itu akan lebih baik ya. Kemudian ada target non akademik, prestasi bakat minat murid, kemudian lomba-lomba tingkat provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Tahun kemarin alhamdulillah tim KSN, kalau dulu OSN, sekarang KSN, bidang IPA berhasil mencapai tingkat nasional. Kemudian tim pihak ujian juga menjadi finalis tingkat nasional. Harapannya kok ini bisa ya, sama seperti itu, setidaknya kita berusaha lah. Karena kalau kata Bu Dwi ini, pembinanya KSN IPA, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Baik, kemudian ada target karakter yang akan kita capai, sama seperti Renstra YPPSB, ada cinta, pemikiran, dan pemikiran. Baik, nah ini adalah program unggulan. Karena YPPSB adalah sekolah yang para juara, maka ada 3 program unggulan berdasarkan Renstra yang akan dikembangkan. Yang pertama tentang pembelajaran daring. Kita sedang menggunakan platform Workspace for Education
dan kita sudah mempunyai platform yppsb.id. Jadi harapannya Bapak Ibu anak-anak semua bisa mendukung pembelajaran daring dengan menggunakan platform tersebut. Untuk kreatif, untuk bagaimana teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamzah dan juga oleh Pak Henry. Untuk nanti misalnya mengalami kesulitan, kami pihak sekolah terbuka jika Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu ke sekolah. Jalurnya Bapak Ibu bisa melalui wali kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu, jangan langsung ke saya. Jadi jalur komunikasi itu yang pertama wali kelas dulu, nanti kalau wali kelasnya masih belum bisa, silakan naik ke atasnya. Ada Pak Hamzah untuk bagian kurikulum, ada Pak Eko untuk kesiswaan atau tentang sarkas, ada Pak Agus Rahayu. Kemudian program unggulan yang kedua adalah literasi. Ini ada contoh buku yang telah diterbitkan atau dibuat oleh anak-anak. Beberapa diantaranya sudah memiliki ISBN. Tahun kemarin ya, 2020-2021, tim kelas 6 sedang berproses proses pencetakan untuk karya dari anak-anak kelas 6. Temanya juga tentang COVID yang baru ini. Bagaimana mereka tetap bisa meraih cita-cita dan mimpinya walaupun kita terkena atau terhalang dengan adanya pandemi. Kemudian yang ketiga adalah tentang adalah tentang karakter. Yang pertama adalah tentang presensi berkarakter. Jadi setiap hari anak-anak harus mengisi presensi dan beberapa kegiatan yang biasanya kalau di kegiatan biasa ya, maksudnya kegiatan yang bukan kegiatan kita normal itu adalah buku kendali yang kita isi, tapi untuk kita secara daring ada presensi berkarakter, ada beberapa hal yang kita coba tanamkan dari kecil. Harapan kami pihak sekolah, Bapak Ibu, anak-anak tidak hanya sekedar mencentang atau mengisi biar nilainya bagus, tidak, tapi memang benar-benar dilakukan ya, seperti itu. Kayak misalnya presensi berkarakter itu ada tentang kegiatan ibadah setiap hari seperti apa itu mohon diisi benar-benar. Kalau memang sholat ya di sholat, kalau memang berdoa setiap pagi ke gereja setiap minggunya diisi seperti itu ya. Jangan kejujuran lah yang kita minta di sini. Kemudian yang kedua tentang pramuka, ada pramuka wajib di hari Jumat biasanya dilakukan itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada kegiatan keagamaan wajib. Jadi ini baru dilaksanakan tahun kemarin di kelas 1 dan tahun ini berarti kelas 1 dan kelas 2. Untuk yang muslim ada kami bekerja sama dengan ini, jadi ada baca tulis Al-Quran bekerja sama dengan Uni Foundation. Untuk yang Kristen kami sudah bekerja sama dengan Superbook untuk kegiatan keagamaannya. Katolik pun sama dengan tim agama Katoliknya. Dan kalau di unit atas yang ada yang beragama Hindu, kami pun juga ada program untuk agama Hindu. Kemudian yang selanjutnya adalah Entrepreneurship Week. Tahun kemarin sudah kita lakukan. Jadi biasanya itu market day, tapi kita rangkum sekarang dalam 1 minggu entrepreneurship untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa. Kemudian ada Literasi and Creativity Week.
Di situ karena kita Bapak Ibu, anak-anak, literasi itu tidak hanya tentang membaca dan menulis, tapi masih ada literasi tentang digital, ada literasi tentang budaya, ada literasi tentang sains. Jadi kami berusaha untuk mengangkat literasi-literasi lain selain membaca dan menulis di kegiatan literasi and creativity. Kemudian yang terakhir adalah tentang Cultural Week. Jadi ini konsepnya adalah pekan budaya. Mungkin nanti anak-anak akan diminta dalam 1 minggu itu ngobrolnya pakai bahasa daerah dari orang tuanya misalnya. Atau mungkin dalam 1 minggu itu anak-anak diminta untuk memasak masakan khas dari daerah asal sesuai dengan suku dan asal daerah orang tuanya. Seperti itu untuk Cultural Week. Itu adalah beberapa program yang berusaha kami kami lakukan di tahun ajaran baru nanti. Dan ini tentu saja apa yang kami lakukan tentu didukung penuh oleh komite sekolah seharusnya ya, dan memang didukung penuh ya. Komite sekolah kita diketuai oleh Ibu Tika Tri Dika, mohon maaf ya saya mengambil fotonya tanpa izin, sekarang saya izin ya. Jadi beliau adalah ketua komite sekolah untuk unit SD YPPSB 3. Nanti mungkin ada sesi khusus di minggu-minggu selanjutnya untuk pembuatan komite kelas, kemudian juga untuk pengenalan pengurus komite sekolah. Seperti itu. Ya, ini harapan saya ya, harapan kami dari pihak sekolah, harapan teman-teman guru bahwa keberhasilan tahun ajaran 2021-2022 itu ada banyak dukungannya. Yang pertama kami minta dari sekolah, baik saya ataupun Bapak Ibu guru, komitmen jadwal harian anak Bapak Ibu. Jadi tolong diatur jadwalnya kapan anak-anak itu pegang gadget untuk belajar, kapan anak itu pegang gadget untuk sekedar hiburan saja. Kemudian tetap melakukan jadwal rutin, bangun pagi ya, itu kayaknya sulit semenjak ada sekolah online ini ya. Mulai dibiasakan kembali Bapak Ibu bangun pagi, makan teratur, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua, itu juga tetap harus dilakukan komitmen jadwal harian. Kemudian ada media belajar yang memadai, seperti yang kemarin sudah saya sedikit jelaskan tentang tentang Google Workspace itu, bahwa akan ada aplikasi yang digunakan. Jika kita menggunakan PC itu bisa langsung terbuka dalam tab-tab selanjutnya. Kemudian kalau kita menggunakan HP berarti kita harus menginstal beberapa aplikasi tambahan. Jadi saya kembalikan lagi ke orang tua, kalau untuk laptop memang harganya lebih mahal ya, tapi sekarang juga ada laptop murah ya. Tapi untuk mengontrol Bapak Ibu dengan layar yang lebar, Bapak Ibu bisa melihat anak-anak Bapak Ibu membuka apa saja, itu mengontrolnya lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi lain, jadi tidak penuh memorinya. Gitu. Kalau misalnya menggunakan laptop, jadi lebih mudah. Tapi kalau menggunakan HP memang ada kendala-kendala khusus ya. Satu tentang memori HP, kemudian yang kedua tentang aplikasi-aplikasi tambahan. Jika tidak ada aplikasi tambahan nanti agak mengalami kesulitan. Itu memang
kurang dan lebihnya dari setiap media belajar yang disediakan. Kemudian ini penting juga pendampingan dan bimbingan orang tua. Jadi kami di pihak sekolah harapannya pendampingan, pembimbingan itu tidak hanya bertanya ya Bapak Ibu, tidak hanya bertanya ada PR apa, ada tugas apa, sudah mengerjakan atau belum, tapi juga dicek classroom-nya, dicek tugas putra putri Bapak Ibu, karena di tahun kemarin itu masih banyak yang suka klik kirim tugas, tapi tugasnya tidak ada, kosong, tidak ada lampirannya, tidak ada tugasnya. Yang seperti itu mungkin bisa kami sangat berharap orang tua, Bapak Ibu, Ayah Bunda melakukan pendampingan dan bimbingannya lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya bertanya, tapi juga cek classroom untuk putrinya. Kemudian ya kolaborasi sekolah dan orang tua. Jadi sekolah dan orang tua komunikasinya juga harus lancar. Orang tua, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian pihak sekolah, komunikasinya harus lancar. Memang dengan adanya pandemi ini ya, kalau lewat HP itu memang agak sulit ya komunikasi. Kadang-kadang WA ketumpukan, misalnya kalau saya pribadi karena saya ikut di 20 kelas, biasanya ada WA yang penting itu malah ketumpukan, malah tidak terbaca, kadang slow respon ya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada masalah dengan sekolah bisa disampaikan ke orang tua, ke wali kelas terlebih dahulu, nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke saya. Jadi lebih gampang jalurnya, karena saya sering ketumpukan WA atau bagaimana. Jadi masalah komunikasi yang pertama, pendampingan, kerjasama antara sekolah dan orang tua memang sangat benar-benar dibutuhkan di masa ini. Dan yang kalau misalnya mulai dari 1, 2, 3, 4 itu adalah usaha yang kita lakukan supaya anak-anak jadi lebih baik, maka yang kelima adalah doa. Harus dibantu dengan doa supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu belajar dari rumah memang kadang sulit, tapi bisa dicapai. Pembelajaran jarak jauh itu bisa membantu mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti satu, manajemen waktu yang tadi saya bilang tentang schedule-nya anak-anak dan energi, kemudian kemandirian, serta berpikir kreatif. Mungkin itu saja Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh matikan lagi mikrofonnya ya. Selamat pagi. Oke. Pagi. Oke, baik. Matikan lagi mikrofon. Boleh? Oke. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan seputar kegiatan sekolah ya, yang sudah dipaparkan oleh Ibu Devi, Kepala Sekolah SD PPSD 3. Luar biasa, menarik sekali anak-anak kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan di pembelajaran ajaran baru tahun 2021-2022. Ada program-program tadi ya, dari Wakasi sudah, kemudian dari Wakapur juga sudah, juga Bu Devi dari kelas ada program literasi and creativity, kemudian ada entrepreneurship, kemudian ada cultural week. Luar biasa, ini menarik sekali nanti ya selama setahun ke depan. Nah,
anak-anak, dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Evi tadi, maka berakhir pula kegiatan MPLS pada hari kedua selama 13 Juli 2021. Anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, untuk itu Miss Novi ingin mengingatkan kalian semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan selalu mencuci tangan, dan jangan lupa untuk tidur yang cukup, minum vitamin, makan yang teratur, supaya imun di dalam tubuh ini bagus ya, dan kita bisa terhindar dari virus COVID. Seperti itu. Anak-anak, Miss Novi juga ingin mengingatkan untuk follow akun Instagram SDYPPSB 3. Cari aja SDYPPSB 3, kemudian di follow dan juga subscribe channel YouTube-nya, yaitu YPPSB 3 channel, karena banyak sekali info-info yang akan di-share di Instagram, dan juga kegiatan yang akan di PPSB 3 YouTube. Untuk itu, sebelum kami akhiri acara pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada siswa-siswi pelajaran yang sudah mengikuti acara dari kemarin sampai hari ini, dan masih ada besok ya di Google Meet ini, dan juga yang gabung di live. Dan terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ibu wali siswa yang turut mensupport anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Devi selaku Kepala SD PPSB 3, Bapak Ibu guru serta karyawan SD PPSB 3, dan seluruh pihak yang Miss Novi pamit undur diri, mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Udah yang keluar ya. Ya. Kok malah ada yang mengangkat tangan? Oke, lainnya udah keluar. Dadah. Ibu sudah bisa keluar ini.